Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya teman-teman. Ya, jadi pada masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita. Itu yang paling utama teman-teman. Ya, oke teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan teks resensi. Pada video-video sebelumnya saya telah membahas teks deskripsi, teks narasi, dan teks prosedur. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas terkait dengan teks resensi. Apa itu teks resensi, tujuan dari teks resensi, jenis-jenis teks resensi, struktur-struktur teks resensi. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke videonya. Ya, baik, saya lanjutkan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita terkait dengan teks resensi, saya akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran sintesis pedagogi genre, problem based learning, dan CLIL, peserta didik dapat menentukan persamaan dan perbedaan isi dan sistematika beberapa resensi, mengidentifikasi kebahasaan resensi, mengkonstruksi sebuah resensi dari buku, kumpulan cerpen atau novel, menyusun sebuah resensi buku dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsurnya, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi resensi hasil kerja dalam diskusi kelas dengan rasa syukur, ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat atau komunikatif, serta dapat bekerja sama. Ya, lanjut. Yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan resensi, apa sih itu resensi? Jadi menurut Dalman dalam keterampilan menulis 2016, resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku termasuk kelemahan dan keunggulannya untuk diberitahukan kepada pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Selanjutnya, tujuan resensi. Yang pertama, memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi. Yang kedua, mengajak pembaca berpikir, merenung, dan mendiskusikan lebih jauh substansi dalam karya yang diulas. Yang ketiga, memberi pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan buku. Yang keempat, memberi informasi detail sebuah karya, yaitu nama pengarang, tahun terbit, latar belakang pengarang, proses pengkaryaan, atau hubungan dengan karya lain yang sejenis. Lanjut, dalam resensi teman-teman ada beberapa jenis resensi berdasarkan isi atau sajiannya. Itu dibedakan menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada resensi informatif. Resensi informatif ulasan yang berisi informasi suatu karya, biasanya hanya berisi ringkasan atau rangkuman mengenai substansi suatu karya. Yang kedua ada resensi evaluatif. Resensi evaluatif ulasan yang berisi penilaian tentang suatu karya, biasanya ringkasan atau rangkuman hanya sekilas, selebihnya penulis memaparkan penilaian mengenai kelemahan dan kelebihan karya tersebut. Yang ketiga, resensi informatif evaluatif. Resensi informatif evaluatif ulasan yang merupakan perpaduan antara ringkasan karya dan penilaian baik buruknya. Selain memberikan informasi mengenai substansi suatu karya, resensi jenis ini disertai dengan evaluasi subjektif dari penulis. Ya, selanjutnya kita ke struktur resensi teman-teman. Agar lebih memahami mengenai resensi, perhatikan struktur resensi yang akan saya sampaikan ini teman-teman. Yang pertama, judul resensi. Judul dibuat dengan menggambarkan isi resensi secara singkat. Pastikan judul menarik dan sesuai dengan isi resensi ya teman-teman. Yang kedua, data buku. Data buku memberikan informasi detail dari buku yang akan diulas. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan memperkenalkan pengarang, proses pengkaryaannya, tema buku. Yang keempat, tubuh dan pernyataan resensi. Tubuh dan pernyataan resensi berisi hipnosis disertai kutipan paling berkesan, sebutkan kelemahan dan kelebihan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa atau kesalahan cetak. Dan yang terakhir, yang kelima, ada penutup. Penutup beri kesimpulan dan penjelasan layak atau tidaknya buku tersebut dibaca dengan alasan yang logis. Ya, teman-teman, ini dia contoh sebuah resensi teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini, David and Goliath,
membalikan sudut pandang lemah dan kuat. Judulnya itu David and Goliath ketika si lemah menang melawan raksasa. Jadi penulisnya di sini itu ada Malcolm Gladwell, ahli bahasa Gia Ansor, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan ketiga Februari 2014. Tebal buku 300 halaman teman-teman dan sudah ber-ISBN. Jadi di sini bisa kita lihat, ya bisa dilihat. Jadi di sini dia memperkenalkan pengarangnya dan dia juga memperjelas bagaimana proses pengkaryaannya. Jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ya, cerita Daud dan Goliat adalah pengantar dari cerita-cerita berikutnya. Ya, bisa kita lihat di sini teman-teman. Jadi mungkin ketika teman-teman melihat ini, teman-teman akan mendapatkan referensi yang baru. Ya, mungkin hanya itu saja dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya.